Fitri Halimatullah. Saya Tiana Moidayani. Saya Indah Wulandari. Di sini kami akan membahas mengenai naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai mutu pelayanan kesehatan. Kajian teoritik memegang peranan penting dalam dunia ilmu pengetahuan. Teori merupakan sarana untuk memahami dan memecahkan persoalan yang dibicarakan secara lebih baik. Kaitannya dengan naskah akademik ini, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep atau teori mengenai pengelolaan mutu pelayanan kesehatan sebagai berikut. Yang pertama adalah teori negara kesejahteraan hukum. Yang kedua adalah teori cita hukum, dan yang ketiga adalah teori hukum pembangunan. Teori negara kesejahteraan hukum adalah perpaduan antara konsep negara hukum dengan negara kesejahteraan. Menurut Burkens, negara hukum ialah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sedangkan konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah teori cita hukum. Teori cita hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat hukum beraliran neo-Kantian. Cita hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Gustav berpendapat bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruksif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya. Yang ketiga adalah teori hukum pembangunan. Teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan culture masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia. Maka hakikatnya, jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Secara dimensional, maka teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup atau way of life masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan, maka terhadap norma, asas, lembaga, dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi struktur, culture, dan substansi sebagaimana dikatakan oleh Lawrence. Kemudian pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau law as a tool social engineering, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Dalam pembentukan peraturan daerah harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ideal. Menurut Van der Vlies dibagi menjadi dua kelompok, yaitu asas formil dan asas material. Asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas asas tujuan yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat, asas kedesakan pembuatan pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas konsensus. Sedangkan asas material pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu.
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Sedangkan asas materi muatan terdiri atas asas kemanusiaan, asas pengayoman, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan mutu pelayanan kesehatan antara lain kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang mutu pelayanan kesehatan, terdapat pula kajian praktiknya. Untuk apa sih kajian praktik dalam naskah akademik ini? Tentu saja untuk mendapatkan gambaran mengenai penyelenggaraan mutu pelayanan kesehatan, kondisi umum, rencana strategis yang telah direncanakan, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Penyelenggaraan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mempunyai beberapa permasalahan yang perlu segera ditangani, dan beberapa di antaranya telah mendapat penanganan, seperti akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanggulangan wabah penyakit menular, kualitas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan, serta perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan. Meski permasalahan tersebut sudah mendapat penanganan, namun penanganan tersebut baru bersifat dasar dan belum maksimal. Hal ini dikarenakan kondisi umum kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ialah dengan tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan dengan pedesaan. Secara umum, kondisi masyarakat miskin di daerah timur Indonesia dan daerah pedesaan jauh tertinggal dengan masyarakat di perkotaan dan daerah barat Indonesia. Tentu saja, kondisi seperti ini mengakibatkan kurang maksimalnya peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. Ditambah, beberapa permasalahan belum juga mendapat penanganan yang serius, seperti adanya beban ganda penyakit, permasalahan gizi buruk yang muncul bagaikan fenomena gunung es. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kajian rencana strategis. Berbagai data menunjukkan bahwa status kesehatan penduduk miskin lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk kaya. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terkait erat dengan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, baik karena kendala geografis maupun kendala biaya atau yang disebut dengan cost barrier. Dengan demikian, kualitas tenaga kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Saat ini misalnya, masih banyak puskesmas yang tidak mempunyai dokter umum. Akibatnya, banyak puskesmas, terutama di daerah terpencil yang hanya dilayani oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Kemudian, kajian mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sedikitnya, ada 5 permasalahan mendasar di bidang kesehatan yang memerlukan penanganan secara segera, yang meliputi penanganan masalah gizi buruk, penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan kesehatan di daerah bencana, serta pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan. Pada tahun 2005, dilaporkan adanya kasus gizi buruk tingkat parah atau busung lapar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta beberapa provinsi lainnya. 2 faktor penyebab utama terjadinya gizi buruk tersebut adalah rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari dan terjadi dalam kurun waktu yang lama. Masalah kesehatan lainnya yang menjadi keprihatinan masyarakat adalah terjadinya kejadian luar biasa berbagai penyakit menular. Penyakit menular yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi, seperti tuberkulosis paru,
infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, malaria, dan diare. Selain itu, Indonesia juga mengidap emerging disease seperti HIV/AIDS dan SARS. Indonesia saat ini mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Di samping itu, jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan masyarakat masih belum memadai, sehingga banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Nah, teman-teman, selanjutnya mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. DPRD bersama pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya membentuk peraturan daerah. Peraturan yang mendasari kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah diantaranya Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 25 huruf C, Pasal 42 Ayat 1 huruf A, dan Pasal 136 Ayat 1. Secara komprehensif, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan rancangan Perda Mutu Pelayanan Kesehatan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat berikut pasal-pasal dan undang-undang yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan mengenai mutu pelayanan kesehatan, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Guna penyediaan pelayanan kesehatan merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai payung hukumnya. Di sini, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Artinya, ada kewenangan lebih dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola mutu pelayanan kesehatan di daerahnya. Solusinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengenai kesehatan perlu disesuaikan lagi dengan semangat otonomi daerah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai mutu pelayanan kesehatan yang kami analisis, terdapat 3 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga landasan yuridis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 Ayat 3 dan Ayat 4. Inti dari landasan filosofis ini terbagi menjadi 2, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu berdasarkan pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Barat tiada lain hanya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis terbagi menjadi 2. Yang pertama itu yaitu berdasar pada teori fungsional struktural. Dalam mempelajari mutu pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan teori atau perspektif sosial. Perspektif atau teori sosiologi yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini berdasar pada teori fungsional struktural. Dan yang kedua, mutu pelayanan kesehatan adalah fenomena masyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan yang lainnya yang merupakan objek kajian sosiolog. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis terbagi menjadi 3, yaitu menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 dan Ayat 2, dan yang ketiga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pada
Bab 4 tentang penyelenggaraan pemerintahan, bagian ke-9 tentang perangkat daerah pasal 124 ayat 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembangunan daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Yang kedua, nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 2, yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pada Bab 4 tentang penyelenggaraan pemerintah, bagian ke-9 tentang perangkat daerah pasal 124 ayat 1, 2, dan 3 yang menyebutkan bahwa dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas khusus sekretaris daerah. Dan yang terakhir yaitu kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Jangkauan dan arah pengaturan. Jangkauan peraturan Raperda tentang mutu pelayanan kesehatan meliputi upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelayanan kesehatan yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sekaligus memberikan kepastian hukum atas peran pemerintah daerah. Dikarenakan itu, sangatlah penting untuk memberikan sebuah Raperda sebagai landasan hukum yang dapat memberikan peraturan yang komprehensif terkait pelayanan mutu kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ruang lingkup materi muatan. Pembahasan yang terdapat di ruang lingkup terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup wilayah ini mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Yang kedua, ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup pembahasan ini mencakup batas pembahasan studi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ruang lingkup substansi. Ruang lingkup substansi ini mencakup suatu hal yang akan digunakan dalam penelitian naskah akademik yang akan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan konsep. Yang pertama ada materi dalam ketentuan umum. Materi dalam ketentuan umum ini membahas tentang rancangan peraturan daerah. Yang kedua ada materi tentang ruang lingkup. Materi tentang ruang lingkup ini menjelaskan tentang pelayanan kesehatan yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Yang ketiga ada materi tentang maksud dan tujuan. Maksud dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat, mencakup pemberian jasa pelayanan kesehatan, keselamatan pasien dan tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang keempat ada materi tentang prinsip penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat menjamin seperti akses dan kompetensi teknis. Yang kelima ada upaya penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Upaya ini untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan cara pemberian izin dan monitoring perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Yang keenam, ada materi tentang peran lembaga penyelenggaraan peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan. Lembaga penyelenggaraan peningkatan mutu ini terdiri dari unsur pemerintahan, organisasi profesi, lembaga asuransi, atau sejenisnya. Yang ketujuh ada materi tentang pembiayaan mutu. Pembiayaan
dikeluarkan terhadap penyelenggaraan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dibebankan kepada pemerintah daerah atau penyelenggara pelayanan yang bersangkutan. Yang ke-8, ada materi tentang pembinaan dan pengawasan. Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pembinaan mutu pelayanan kesehatan. Yang ke-9, ada materi tentang pengawasan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan mutu pelayanan kesehatan serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan berdasarkan penilaian dari masyarakat. Yang ke-10, ada materi tentang sanksi administrasi. Kepala daerah dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan daerah. Yang ke-11, materi tentang ketentuan pidana. Pelanggaran terhadap peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Dan yang terakhir, ada materi tentang ketentuan penyidikan. Selain penyidikan Polri, penyidikan atas tindak pidana penyelenggaraan dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh penyidikan pegawai negeri sipil atau PPNS di lingkungan pemerintah provinsi yang mengangkatkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.